Energinya biru. Energinya biru ya. Berarti Biru. sama ya dengan seloroknya ya. Iya. Terus Dari Banten sih. dari Banten. Namanya siapa Mas Gege? Ki Ageng Nakrawi. Ki Ageng Nakrawi. Ageng Nakrowi ya. Nama Islam. Nama Islam. Terus Untuk pengasihan, insya Allah penglaris. oh. Untuk usaha bisa, untuk supaya kita dimelas gitu. Banyak yang Mahabbah ya. iya Dikasihani orang, kasihani orang, nggak punya dicintai orang, musuh, dicintai orang, disenangi banyak orang, intinya itu banyak orang. enak lah intinya. Oh. Terus ada nilai proteknya Mas? Ada Ada tapi untuk non fisik, artinya untuk santet ya, untuk santet. untuk hal-hal negatif. Oke. Untuk santet hal negatif bisa, untuk lawan jenis Apa? lawan jenis Oh, mantep ya. mantap. Caranya Mas Gege? Gampang sekali. Caranya gimana, Cok? Aduh, Caranya Mas Gege? pakai minyak, dikasih minyak apa aja sih, bebas sih sebetulnya. Cuman yang Terus? penting ada dupa untuk setiap hari Jumat, dan tergantung hari lahirnya yang dia sukai. Oh gitu. Target Jumat dengan hari yang disukai, targetnya dikasih dupa. kasih dupa. Terus Tulis aja nama lengkap, udah itu. kan dicacak apa gimana juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapat syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah rumah tangga. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terkena sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handaitolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya Mas Gege, spiritualis dari mana nih, ngomong pan Kuningan bahaya. Kuning. Dari Selawi, karena saya lama di Kuningan, sahabat. Apa kayak mutari Kuningan bahaya Mas Gege? Ada apa dengan Kuningan gitu. Dari Selawi ya Mas Gege. Mas Gege ini saya, kenapa saya untuk nayuh begini, saya itu milih-milih sahabat Pusaka Jawa. Karena saya memang tahu track recordnya Mas Gege. Artinya tidak asal-asalan saya untuk podcast seperti ini, nayuh-nayuh seperti ini, saya tidak mau berani asal-asalan. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, coba kita ambil bilah pusakanya. Ini warongkonya istimewa sahabat Pusaka Jawa tuh. Katimoho pelet ya. Ini saya dapat dari kolektor Jakarta Mas Gege. Masih iya. Masih keturunan dia cicitnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ini saya dapat dari beliau. Iya. Saya dapat dari beliau ada 5 kayaknya. 5 apa 6 lupa pokoknya. Kebetulan ayahnya meninggal, terus dia yang ini pegangan ayahnya juga. Ya. Nah, ini bagus ya pamornya. Warongkonya Katimoho pelet, kita buka bilanya bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat, nah kalau kita mengacu pada buku dapur ya, buku dapur yang karangannya dari Putra PB10, ini ikutnya adalah Cundrik Pandawa dengan ciri-ciri look 5, tidak memakai gonjo, gonjonya terus ininya kebalik ya, kayak gini nih. Ini aja, ini ikutnya Cundrik Pandawa.
Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tak lihat pamornya. Oke, silakan Mas Gege ditayu. Saya kita orang usah cepet-cepet, Mas Gege nayu, saya yang ngobrol. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari apa? Dari putusan bilanya ini Nyujen. Kemudian ini tidak memakai gonjo ya. Cundrik Pandawa tidak memakai gonjo. Kemudian kalau kita lihat dari looknya, ini looknya ngerengkol begini. Ini sepertinya pengging sahabat Pusaka Jawa ya, pengging ya. Kemudian kalau kita lihat dari pamornya itu karena di bawahnya kita lihat ada beberapa garis, kemungkinan ini adalah gajah gelar, pamor adeg gajah gelar ya. Gajah gelar tergolong pamor miring, kemudian juga tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor gajah gelar adalah untuk menambah kekuasaan. Jadi orang yang ingin menambah kekuasaan, entah itu pedagang berarti jualannya bertambah, cabangnya bertambah. Untuk jadi seorang yang masih bekerja di di perusahaan swasta, BUMN ataupun di mana atau PNS, berarti agar dia bisa naik jabatan, ya kan? Ketika naik jabatan kan kekuasaannya bertambah, yang tadinya supervisor jadi manajer, ya, jadi manajer nanti jadi direktur kan, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang makna filosofi dari look 5 adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik look 5 ini mampu diberikan kelancaran dalam berbicara, dan ketika dia berbicara itu yang diajak bicara terpikat atau terpengaruh. Makanya look 5 ini dulu banyak dipakai oleh para dalang gitu, orang-orang yang memang penceramah seperti itu. Dan dulu look 5 itu hanya diperuntukkan oleh golongan ningrat saja. Untuk golongan kasta-kasta yang ke bawah selain bangsawan, bangsa wong tangi awan, para ningrat yang orang-orang keraton itu biasanya tidak diizinkan untuk memiliki look 5. Ya kayak bahasa sekarang lah. Untuk memiliki pistol itu harus ada izinnya, harus ikut perbakin dan harus ada surat izinnya. Nah, seperti itu. Mungkin dulu untuk look 5 hanya diperuntukkan untuk orang-orang ningrat saja, para bangsawan saja, keluarga dari keraton saja. Jadi kemungkinan besar ini juga dulunya juga punya orang keraton, juga ini garapnya bagus ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari selorok besinya, ini seperti hitam kebiruan sahabat Pusaka Jawa, hitam kebiruan. Terus bilahnya juga ramping, di sawang enak ini. Mudah-mudahan dari Mas Gege hasil interview ataupun hasil interogasi. Nek interview kan ngobrolnya alus-alusan, nek interogasi ngobrolnya matan ada penekanan, ada pressure. Biasanya tetangga sebelah itu kadang ditanyain, ada yang jawab, ada yang tidak. Seperti halnya manusia pada umumnya, ya mereka punya karakter atau watak masing-masing, mempunyai sifat yang berbeda-beda. Mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya yang di situ kemudian alamatnya jelas, nomor WA-nya jelas, kegunaannya, dulu pemiliknya siapa, asal usulnya dari mana. Mudah-mudahan seperti itu. Karena kenapa saya kadang detail sampai nanya ke agamanya apa, karena saya kasih penjelasan ke sahabat Pusaka Jawa bahwasanya tetangga sebelah pun sama, mereka sama persis kayak kita. Ada yang seniman, ada yang pedagang, ada yang pejabat, sama. Mereka juga ada yang beragama Islam, beragama Buddha, beragama Hindu, ya beragama Kristen, ada yang tidak beragama, sama sahabat Pusaka Jawa. Kenapa saya nanyakan bahkan sampai nama. Artinya nanti umpamanya pusaka ini pindah atau alih rawat ke tangan yang lain, kan tahu namanya, tahu apanya. Tak kenal maka tak sayang. Bukan bermaksud saya mau seperti apa, tidak. Artinya sengaja saya menegaskan agar dapat informasi detail bahwasanya ini namanya si Fulan bin Fulan, dulu pegangannya siapa, backgroundnya bagaimana, dari mana asalnya. Nanti kalau punya alih rawat kan sahabat Pusaka Jawa bisa tahu, bisa cerita ke anak cucunya gitu. Nanti ditulis aja di sininya gitu, nama dapurnya, nama pamornya, ya kan, beserta
tentang makna filosofi, kalau bisa juga nama esoterinya yang ada di dalam situ ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya pernah dulu tahun berapa ya, pernah ditawari dulu cundrik waktu saya dengan guru saya di Jogja, itu dari keraton, masih kerabat keraton Jogja dulu, ditawari cundrik dulu saya. Cuman pada saat itu saya buru-buru mau pulang, ditawarin juga malam, setelah malam hari, habis makan sate di daerah mana ya, dari Malioboro ke sana tuh, arah mana ya, sanalah yang arah ke kebun binatang situ ya, tapi nggak jauh dari Malioboro ke sana ya. Kalau yang kesananya kan Jalan Brigjen Katamso kalau nggak salah. Nah, sahabat Pusaka Jawa ditawari saya cundrik, padahal waktu itu saya juga berminat. Itu tahun 2000 berapa? Tahun 2000-an. Ya. Sampai akhirnya juga saya masuk ke keraton malam-malam. Cuman waktu itu sayang sekali, saya itu buru-buru. Coba kalau nggak buru-buru paginya, itu kemungkinan saya udah dapat cundriknya. Bukan masalah apa-apa sahabat Pusaka Jawa, ternyata mikrofonnya ngeletak. Mudah-mudahan suara saya jelas. Kemarin sahabat Pusaka Jawa nih, tak cerita ya, saya babar satu video sama Mas Gege. Babarnya malam sahabat Pusaka Jawa, dimulai dari jam 12. Amsyong saya bilang, saya udah ngantuk babar. Kita ngobrol nih, tes gitu, ngobrol A I U E O A sampai Z, selesai, udah kita close the door. Setelah close saya mau matiin kamera, astagfirullahaladzim, dari tadi nggak direkam, di tag ulang, ya Allah Rofi, diulang lagi akhirnya sahabat Pusaka Jawa. Ya Allah, saya bilang, aduh kalau bikin video malam-malamnya begini ngehang, ngeblank ya sahabat. Nah kopi ini maning, nah ini ininya di bawah, tapi mudah-mudahan saya suaranya kenceng, jadi sahabat Pusaka Jawa juga tidak harus maksimalkan ke telinga, karena suara saya sengaja suaranya kalau ngomong agak kenceng, barangkali baterainya lemah atau apa seperti itu, jadi kan bisa terdengar seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ketika kita menayu itu dibutuhkan satu kelebihan khusus, dibutuhkan energi yang banyak. Makanya ketika setelah menayu kadang seperti orang bangun tidur saja, ngeblank kadang, begitu bangun tidur ya gimana sih, ada orang yang bangun tidur terus datangnya ngedandap keder plonga-plongo seperti itu, ada yang bangun tidur sudah biasa seperti itu, karena sebagian alam bawah sadar kita itu kan terbang dulu sana, masuk ke alam tetangga sebelah seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang cundrik Pandawa, Pandawa kita tahu ya, Pandawa adalah nama dari pewayangan. Kita kenal dengan perang Baratayuda atau Mahabharata, di mana Pandawa itu ada sosok 5 saudara, yaitu pertama Yudhistira, yang kedua Bima, yang ketiga Arjuna, yang keempat Nakula, yang kelima Sadewa. Yudhistira terkenal dengan karakter sifatnya yang jujur, sampai saking jujurnya konon katanya darahnya berwarna putih. Terus kemudian Bima ya, Bima itu terkenal dengan keberaniannya, tapi berani dalam hal yang betul, yang benar. Seperti itu Bima. Kemudian Arjuna terkenal dengan keterampilannya memainkan segala senjata, entah itu anak panah, pedang, gada, itu pandai, dan juga mempunyai nilai plus, yaitu ganteng. Mulanya kadang orang cakep terus didemeni banyak orang itu dinamakan Arjuna. Kemudian ada yang namanya Nakula itu orangnya humble, sederhana ya, lebih dekat dengan rakyat. Kemudian ada yang namanya Sadewa itu orangnya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi diharapkan mungkin doa dari Sang Empu dengan penamaan nama dapur tersebut, kita bisa mempunyai watak yang jujur, berani, multi talent seperti Arjuna. Kemudian tawadu, artinya ketika kita mempunyai kedudukan pun tidak memilah dan memilih
dalam berteman selama dalam hal kebaikan. Kalau berteman dengan orang yang tidak baik ya ngapain ya, malah nanti jadi penyakit. Bahasanya penyakit itu tidak harus dijadikan teman, nanti kita malah ketularan penyakit seperti itu ya. Terus kemudian yang kelima adalah kita mempunyai watak lebih banyak taqarrubun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita tetap bersosialisasi dengan masyarakat pada siang harinya, juga tidak melupakan kewajiban-kewajiban sebagai orang yang beragama, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sepertinya Mas Gege sudah, ya, mudah-mudahan komplit informasinya. Sudah Mas Gege? Sudah. Silakan Mas Gege. Ini kan balik lagi kan, energinya biru. Energinya biru ya? Berarti Biru. sama ya dengan seloroknya ya? Iya. Terus? Dari Banten sih. Dari Banten. Namanya siapa Mas Gege? Ki Ageng Nakrawi. Ki Ageng Nakrawi ya? Nama Islam? Nama Islam. Terus? Untuk pengasihan, insya Allah penglaris. Untuk usaha bisa, untuk supaya kita dimelas gitu. Banyak yang mahabbah ya? Iya. Dikasihani orang, nggak punya musuh, dicintai orang, disenangi banyak orang, intinya itu banyak orang, enak lah intinya. Terus ada nilai proteknya Mas? Ada tapi untuk non fisik, artinya untuk santet ya? Untuk santet. Untuk hal-hal negatif. Oke. Untuk santet hal negatif bisa, untuk lawan jenis bisa. Apa? Lawan jenis. Mantep ya. Mantep. Caranya Mas Gege? Gampang sekali. Caranya gimana, Cok? Aduh. Caranya Mas Gege? Pakai minyak, dikasih minyak apa aja sih, bebas sih sebetulnya. Cuman yang penting ada dupa untuk setiap hari Jumat dan tergantung hari lahirnya yang dia sukai. Gitu. Target Jumat dengan hari yang disukai, targetnya dikasih dupa. Terus tulis aja nama lengkap udah itu. Pan dicacak apa gimana juga? Cacakan bisa langsung Mas Gege. Cacak. Dicacak wae ya, ditajrib. Ini tajrib ge. Kayak kemarin kan ya ditajrib pedang. Ya, kebal tajrib. Nah, ini dicacak ya. Ya, sasarannya sama Mas Gege lu nama ya. Sasarannya mendingan sing artisisan. Orang kenal ini kan Mas Gege. Ini sih masalahnya nggak kenal. Kita yang kenal saja. Jangan. Terus gimana Mas Gege? Ya, intinya sih kalau saya ambil dari keris ini. Berarti ini bisa buat pelet ya Mas Gege? Bisa. Iya, buat pelet bisa. ya. Tergantung orangnya. Ini nggak usah perlu dibawa-bawa Mas Gege? Nggak perlu dibawa-bawa. Siap. Terus? Ini yang penting yakin sih kuncinya. Ya, yang penting satu kuncinya yakin. Oke. Terus gunakan sebaik mungkin, jangan yang aneh-aneh gitu. Lebih baik kita ambil dari segi pengasihan, disukai banyak orang gitu kan, diwelas asih gitu kan. Terus jadi punya banyak saudara, nggak punya banyak musuh. Itu sih yang saya ambil. Siap. Nah, untuk banyak yang cewek yang suka, misal kayak gitu, itu bonus sebetulnya. Bonus. Jadi nggak perlu. Perawatannya cuma gitu aja. Minyak. Udah cukup. Oke. Terus apa lagi Mas Gege? Nilai proteknya ada? Nilai proteknya ada. Non medis. Buat pengelarisan ditaruh di toko atau bagaimana Mas? Iya, taruh toko bisa. Ditaruh di toko aja? Ditaruh di toko aja, ditempelin di tembok, apa di genteng juga bisa. Oh ya wis. Ini tokonya yang laris. Yang laris. Terus tokonya laris, uangnya udah laris loh. Bercanda ya sahabat Pusaka Jawa ya. Ada lagi Mas Gege? Ya cukup sih. Cukup ya Mas Gege. Sekarang lagi simpel kurang tidur sahabat Pusaka Jawa, belum tidur dari kemarin malam. Ya jadi ya yang simpel-simpel saja, intinya ini dari Banten, namanya Ki Ageng Nakrawi. Kemudian fungsinya untuk pengasihan, penglaris, juga dicintai banyak orang dan juga bisa untuk pelet ya Mas Gege. Tadi metodenya ditulis nama, taruh di mana? Nama, taruh di dekat keris. Di dekat keris, terus udah dikasih minyak. Sama tanggal? Sama dupa. Dupa berapa? Satu aja. Satu, terus? Udah cukup. Makasih Mas Gege. Tutorialnya. Allah. Terima kasih tutorialnya, semoga bermanfaat.
Aduh, berat ini. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa terhibur. Anggap saja ini tontonan, mudah-mudahan bisa menjadi tuntunan. Ya Mas Ege. Kemudian apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan minta dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.